Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk siswa kelas 6. Nah, kita belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama Mupel IPS dan juga SPDP. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang lampu pijar ya yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, bagaimana pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan di masyarakat? Bahwa penemuan lampu pijar sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi sebelum lampu pijar ditemukan dan setelah lampu pijar ditemukan, tentunya ada perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan merasa kesulitan pada saat beraktivitas di malam hari jika tidak ada lampu pijar. Contohnya, jika pas mati lampu, tentunya kalian merasa gelap ya, sangat susah untuk melakukan aktivitas. Nah, pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat salah satunya adalah seperti berikut ini. Nah, mari kita belajar bersama. Jadi sebelum ada lampu pijar, penggunaan alat penerangan seperti lilin, obor, dan lampu minyak yang tidak praktis untuk digunakan. Nah, sampai sekarang kalian juga masih menggunakan ya jika terjadi mati lampu. Nah, namun setelah ada lampu pijar, penggunaan tadi ada lilin, obor ya, itu digunakan hanya pada saat mati lampu, tidak selalu digunakan. Jadi penggunaan alat penerangan berupa lampu pijar yang praktis digunakan. Terus berikutnya kegiatan lalu lintas di jalan raya hanya dilakukan pada siang hari. Nah, pada zaman dulu sebelum ada lampu, untuk bepergian kebanyakan dilakukan pada siang hari karena malam gelap ya. Nah, sekarang kegiatan lalu lintas di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Tentunya karena sudah ada lampu pijar, baik bisa bisa dipakai pada kendaraan atau di jalan-jalan juga diberi lampu supaya terang. Selanjutnya adalah pengiriman barang ke berbagai kota hanya dapat dilakukan pada siang hari. Nah, sedangkan setelah ada lampu pijar, pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Contoh misal kalian kalau belanja online ya, itu kalian bisa menghitung kira-kira sampai rumah belanjanya atau barangnya berapa hari. Nah, barang itu diantar tentunya berjalan selama 24 jam penuh. Nah, kalau zaman dulu pengiriman barang hanya bisa pada siang hari. Jadi tentunya kalau setelah ada lampu pijar, pengiriman barang lebih cepat. Terus selanjutnya sebelum ada lampu pijar, toko-toko hanya buka hingga sore hari sehingga masyarakat tidak dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang kerja. Nah, setelah ada lampu pijar, sekarang toko-toko dapat buka hingga larut malam sehingga masyarakat dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang kerja. Ada juga toko yang buka sampai 24 jam, ya, karena sudah ada lampu pijar, sudah ada penerangan. Nah, berikutnya sebelum ada lampu pijar, anak-anak kesulitan belajar dan mengerjakan tugas pada malam hari karena tidak mendapatkan cukup penerangan. Jadi pada zaman dulu sebelum ada lampu pijar, anak-anak belajar penerangannya menggunakan lampu lilin atau lampu minyak. Namun sekarang setelah ada lampu pijar, anak-anak mudah untuk belajar dan mengerjakan tugas baik pada malam hari, siang hari, ya, kapanpun bisa mengerjakan tugas dengan nyaman, ya, karena terang, karena mendapatkan cukup penerangan.
Nah, berikutnya sebelum ada lampu pijar, kegiatan masyarakat pada malam hari sangat terbatas. Ya, kegiatan masyarakat pada malam hari sangat terbatas. Namun, setelah ada lampu pijar, kegiatan masyarakat pada malam hari lebih leluasa. Nah, itu tadi ya, manfaat dari lampu pijar untuk kehidupan masyarakat. Kita bisa membandingkan sebelum ada lampu pijar dan setelah ada lampu pijar. Ternyata lampu pijar itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita, ya, untuk kehidupan kita saat ini. Nah, terus selanjutnya manfaat lampu pijar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa ya manfaat lampu pijar untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, tadi sudah sedikit dibahas ya, tapi itu secara umum. Coba kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, contohnya sebagai dekorasi ya. Kalau kalian pergi ke rumah makan, pergi ke misal apa tempat pernikahan itu biasanya banyak lampu-lampu hias yang bagus. Nah, itu fungsi lampu sebagai dekorasi, sebagai hiasan. Ya, jadi lebih indah dengan adanya dekorasi lampu. Terus berikutnya adalah untuk mengatur lalu lintas. Nah, ini jadi mengatur lalu lintas atau disebut dengan lampu bangjo ya, abang hijau. Ini digunakan untuk mengatur lalu lintas. Kalau merah itu artinya kendaraan berhenti, kalau kuning bersiap-siap, kalau hijau, nah kendaraan boleh jalan. Itu menggunakan lampu pijar. Nah, berikutnya adalah mengarahkan kapal di mercusuar. Jadi mercusuar itu menggunakan lampu pijar untuk bisa mengarahkan kapal supaya kapal tidak menabrak suatu karang atau apa, karena di laut gelap ya, tidak ada penerangan, maka bisa dibantu dengan mercusuar supaya perjalanan kapal aman. Nah, berikutnya adalah membantu menetaskan telur ayam. Nah, lampu pijar ini juga bisa digunakan untuk menetaskan telur ayam. Diatur suhunya, karena lampu pijar itu selain terang, menyala terang juga hangat ya, menghasilkan panas. Sehingga bisa digunakan untuk menetaskan telur ayam. Nah, berikutnya adalah pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, kira-kira di lingkungan kalian pengaruhnya apa sih lampu pijar? Nah, mungkin kalian tidak terlalu memperhatikan ya, tapi sebenarnya banyak sekali pengaruh lampu pijar terhadap kehidupan kalian. Nah, apa saja sih? Nah, seperti tadi ya, perbedaannya di awal. Yang pertama, masyarakat mudah bekerja pada malam hari. Nah, ini pada malam hari mudah bekerja, bekerja apa? Bisa melakukan pekerjaan yang tadinya sebelum ada lampu pijar pada siang hari, nah sekarang malam hari bisa melakukan pekerjaan. Terus kendaraan dapat tetap melaju pada malam hari. Nah, karena jalannya terang, ada lampu pijar, jadi kendaraan dapat tetap melaju. Berikutnya adalah masyarakat dapat berbelanja di toko pada malam hari. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan, ada toko yang buka sampai 24 jam, ya. Jadi pada saat malam hari kamu butuh misal Indomie, nah kamu bisa beli di toko itu, ya. Terus berikutnya yang keempat adalah pengiriman barang dapat dilakukan pada malam hari. Nah, ini seperti jasa-jasa pengiriman itu 24 jam. Ya, kamu bisa cek tracking, misal tracking pengiriman barang, misal jam 1 malam sampai sini, kemudian berjalan lagi sampai sini. Nah, itu karena pengiriman barang itu 24 jam. Jadi barang dikirim dari Jakarta bisa sampai di kotamu mungkin dalam waktu 2 hari atau 3 hari ya, atau 4 hari. Nah, itu karena sudah ada lampu pijar, jadi pengirimannya bisa cepat karena dilakukan 24 jam. Terus anak-anak dapat belajar dengan baik pada malam hari. Nah, seperti kalian ya, kadang ngirim tugas ke Pak Guru juga malam hari. Tentunya karena ada lampu pijar, kalian bisa belajar ya dengan
mudah, dan nyaman. Terus selanjutnya adalah penemuan yang mengubah kehidupan masyarakat. Apa aja ya yang penemuan mengubah kehidupan masyarakat? Nah, nanti kalian sambil perhatikan barang-barang di sekitar yang ada di rumahmu. Kira-kira ini termasuk atau bukan? Termasuk penemuan yang mengubah kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama adalah setrika. Nah, tentunya di rumah kalian punya setrika ya, supaya baju kalian rapi ya. Nah, sebelum ditemukannya setrika listrik, masyarakat masih menggunakan arang sebagai pemanas pada setrika. Selain prosesnya lama, asap yang muncul akan sangat mengganggu. Bara api yang keluar dari celah setrika juga dapat membakar pakaian. Nah, ini kadang pakaiannya jadi berlubang karena terkena bara api. Nah, setelah setrika listrik ditemukan, kegiatan menyetrika menjadi lebih praktis dan pakaian terlihat lebih rapi. Nah, ini jadi dengan setrika listrik lebih praktis. Nah, demikian juga ya. Jadi sebelum ada setrika listrik, ya, itu orang menyetrika pasti siang hari ya. Jarang yang menyetrika malam hari. Tapi sekarang menyetrika itu bisa kapan saja, tinggal pakai listrik ya, pakai setrika listrik. Itu yang pertama adalah setrika. Tentunya di rumah kalian harus punya setrika ya, supaya pakaian kalian rapi. Nah, berikutnya adalah kompor. Nah, ini pasti setiap rumah punya dong kompor ya. Jadi sebelum ada kompor gas, masyarakat menggunakan kompor minyak. Dulu kompor minyak tanah ya. Dengan bahan bakar minyak tanah ya. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Sekarang harga minyak tanah lebih mahal. Kalau dulu tidak sih, harganya ya standar lah, bisa untuk masak ya. Nah, setelah kompor gas ditemukan, kegiatan memasak menjadi lebih praktis. Selain itu, penggunaan kompor gas lebih hemat bahan bakar karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Nah, jadi pakai kompor gas itu cepat panas ya. Nah, belum lagi perawatannya. Dulu kalau kompor minyak harus rajin dibersihkan supaya nyalanya biru, apinya biru, supaya api biru itu lebih cepat panas ya. Nah, berikutnya alat apa lagi? Nah, ini komputer. Nah, apakah di rumah kalian punya komputer? Ya. Nah, sebelum ditemukan komputer, masyarakat dulu menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen. Kegiatan mesin ketik ya, kegiatan mengetik dengan mesin ketik membutuhkan waktu yang lama. Nah, selain waktu lama kalau baru belajar ngetik jarinya juga sakit ya. Jika salah mengetik, kita harus mengulangi dari awal. Salah satu kata atau beberapa huruf supaya rapi harus diulangi dari awal. Nah, setelah komputer ditemukan, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan lebih mudah. Ditambah lagi, adanya akses internet akan menambah wawasan dan pengetahuan karena kita dapat memperoleh informasi dari seluruh dunia. Nah, contohnya ini kita ya, kita sedang belajar menggunakan akses internet ya. Kalian bisa melihat video dari Pak Guru, tentu harus ada akses internet. Nah, itu adalah penemuan yang mengubah dunia. Nah, terus selanjutnya adalah menulis cerita tentang dampak perkembangan teknologi. Nah, nanti kalian belajar menuliskan sebuah cerita dampak perkembangan teknologi. Nah, kalian bisa mengamati di rumah kalian punya alat apa ya, teknologi apa yang kira-kira canggih ya. Misal tadi punya setrika, atau punya kompor gas, atau punya handphone ya, atau punya apa lagi? Komputer ya. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Nanti dibuat sebuah cerita. Nah, di sini Pak Guru mencontohkan contoh sebuah cerita ya. Dampak perkembangan teknologi bagi ibuku. Penemuan kompor gas banyak membantu pekerjaan ibuku saat memasak. Dahulu sebelum kompor gas ditemukan, ibuku menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah. Selain kurang praktis, penggunaan minyak tanah juga lebih mahal. Setelah ditemukan kompor gas, kegiatan memasak menjadi lebih praktis. Ibuku dapat menghemat banyak waktu karena makanan yang dimasak menjadi cepat matang. Dengan demikian, ibuku memiliki banyak waktu untuk bermain denganku dan Dek Buyung. Sebagai seorang guru, ibu juga memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan bahan ajar. Ya, ini adalah
contoh tulisan dampak perkembangan teknologi. Nah, nanti kalian buat di rumah ya, buat tugas, kalian buat tulisan, kira-kira di rumah punya barang apa dan dampaknya bagaimana untuk keluarga kalian, sebelum memiliki dan sesudah memiliki. Nah, itu contoh membuat cerita. Nah, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Maryam Tomong. Nah, nanti silakan kalian saksikan videonya ya. Setelah ini saksikan videonya, lagu Maryam Tomong ya, kalian nyanyikan, nanti Pak Guru putarkan ya. Setelah ini kemudian kalian berlatih menyanyikan lagunya. Nah, besok tugasnya adalah kalian sambil memvideo, kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong. Kemudian kirim ke Pak Guru, ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini cukup ya. Nanti dilanjut kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Maryam Tomong dainang sinapang masin Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Maryam Tomong dainang sin